nggak capek apa? Capek apaan? Ya kayak ke gunung gitu, terus kayak tiba-tiba keluar pulau, ke Lombok, tiba-tiba ke pantai sama teman-temannya, dan itu jangka waktunya tuh yang mepet banget gitu. Itu kamu nggak capek? Eh, aku sih enjoy aja sih. Lebih ke aku tuh capek kadang pas ngurusin prepare-nya, mau berangkatnya kan harus planning dan lain-lain. Kadang aku capek di situ, tapi untuk berangkatnya dan menikmati perjalanannya, I enjoy the most. Nggak tahu, aku tuh emang dari kecil aku tuh suka petualangan gitu. Kayaknya kita semua deh. Waktu kecil apalagi ngeliat film Tarzan, ngeliat film yang berpetualang, entah sekedar Sherina gitu. Aku tuh ngerasanya bahwa kayaknya emang yang bisa dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bisa aku lakukan ketika kecil ya petualangan gitu. Traveling dan lain-lain. Karena waktu kecil aku ya masih ada orang tua, jadinya kayak di Kayak susah izinnya, dikekang, nggak keluar. boleh, takut dan khawatir. Yes, dan akhirnya di pikiranku, nanti aku kalau gede aku udah punya kebebasan gitu, ya udah aku bakal berpetualang. Dan ya mungkin itu jadinya balas dendamnya sekarang ya. Tapi kalau menurutku bukannya semua orang kayak gitu ya. Kamu gimana waktu kecil? Kalau aku sih jujur sebenarnya iya. Jadi dulu itu aku pernah sih kayak pas waktu kecil itu mikir kayak pengen traveling around the world gitu, yang gak tahu ya, nggak harus di luar negeri tapi juga di Indonesia, karena kan kayak kalau di TV-TV gitu kan Indonesia tuh udah bagus banget, jadi aku kayak pengen gitu keliling gitu kan. Tapi entah ya, sok dewasa atau kayak gimana, tapi ini emang aku ngerasain nih kayak gini, semakin aku gede gitu, semakin aku beranjak remaja terus dewasa, itu aku semakin kayak realize bahwa petualangan-petualangan yang aku pengenin pas waktu kecil itu kayak nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa aku lakuin sekarang. Karena dari segi ekonomi misalnya, kayak aku harus spend money untuk trip, itu menurut aku terlalu apa ya, kayak buang-buang banyak uang. Karena kan aku mikirnya aduh nanti butuh ini gitu kan. Kalau cewek tuh kan kayak ada aja, apalagi fashionnya nanti, belum lagi makannya nanti gimana lagi gitu. Waktu terus kayak juga. apalagi makin kesini pemikiran aku tuh udah yang gimana caranya sekolah, belajar. Nah jadi kayak gitu-gitunya tuh udah nggak kepikiran lagi gitu. Karena secara waktu pun, apalagi kalau udah masuk dunia kerja ya, itu kayak udah hal yang mustahil. Yang bisa tidur aja tuh udah nikmat banget gitu kan. Tapi kalau menurutku sih ya, kita terlalu menganggap petualangan itu sebagai liburan gitu. Jadi emang kenapa itu? Maksudnya emang petualangan bukan liburan? Ya mungkin iya, di satu sisi iya, tapi lebih dari itu pikiranku adalah aku ingin explore aja. Aku harus explore dan aku emang harus spend money. I have spent time also. Jadi banyak banget emang yang harus kita keluarkan, yang kita korbankan gitu untuk sebuah petualangan. Dan sejauh ini yang aku rasa adalah it's ya worth it aja buat aku. Iya sih, aku tuh kadang kayak sebenarnya di dalam diri aku sendiri, kalau misalnya mau ditanyain gitu, sedih nggak dengan keadaan yang seperti ini? Apa sih kok sedih? Maksudnya tuh kayak terlalu ambisi untuk cari uang, atau ambisi untuk cari kayak misalnya kalau misalnya sekolah tuh ambisi cari nilai kayak gitu, bukan yang cari pengetahuan yang di luar sana gitu. Jadi kadang tuh ada sisi-sisi yang aku marah sama diriku sendiri karena aku nggak bisa mengimplementasikan mimpi aku gitu. Kadang kalau ditanya kecewa nggak sama diri aku gitu, ya kecewa sih, tapi
di sisi lain ya karena keadaannya kayak gini, jadi ya udah jalanin aja, dan itu yang ya udah ngikut aja, ngalir aja gitu. Iya, gimana ya? Ya petualangan atau mimpi apapun itulah, sebenarnya kita semakin dewasa semakin ketampar sama realita gitu kan. Nah. Emang yang paling susah dari itu adalah menjaga apinya tuh loh. Apinya tuh ada api dalam diri kita, semangatnya, kobarannya gitu. Kalau aku mikirnya sih nggak butuh api yang gede sih. Yang penting apinya tuh ya sedang-sedang aja, bahkan kecil, tapi dia hidup terus gitu. Dan itu emang yang paling susah. Sampai aku juga mikir gitu. Kalaupun misal aku punya partner, kalau sekarang gitu ya sama teman-temanku kemana gitu, aku kadang nggak yakin mereka tetap punya api yang sama kayak aku. Soalnya aku juga berpetualangan bukan nggak sama satu circle doang gitu. Awalnya sama siapa, terus akhirnya temanku tuh aku ngeliat kayak udah mati gitu apinya, sedangkan apiku masih berkobar. Begitu juga sama yang sekarang gitu, sama teman-teman anak-anak budal sekarang gitu. Aku bukannya mikir negatif, tapi sering terlintas pertanyaan gitu. Aku mikir mereka suatu saat apinya akan mati apa enggak ya, api petualangannya, curiousnya, terus excitednya kepada perjalanan. Kalau aku meskipun misal aku mendaki di gunung yang sama gitu, aku tuh menjaga kepolosanku. Kayak Kita belum tuh pernah kesana gitu ya. Iya, kita tuh ngerasa bosen traveling kadang-kadang atau ke suatu tempat gitu ya, karena ngerasa gini udah doang tahu nih gitu. Iya, kayak aku ke pantai Suramadu aja ya aku seneng ngelihat air banyak gitu, ya udah nggak usah yang ke pantai manapun, tapi persepsinya, iya sudut memandang. pandangnya, iya menjaga kepolosan itu sih, dan menjaga apinya tetap membara, nggak butuh besar, yang penting tetap ada gitu. Ih, bener lagi. Iya sih, kayaknya emang konsep pemikiran yang kayak gitu tuh emang harus ada di dalam diri kita gitu. Karena kayak aku aja nih gitu ya, karena aku nggak pernah kemana gitu, nggak pernah yang traveling. Nah jadi sekalinya aku traveling, kayak aku pernah ke gunung gitu, aku kayak jadi mikir gini, oh aku udah ke gunung yang setinggi ini gitu. Nah besoknya kalau misalnya aku ke gunung yang dia lebih rendah ketinggiannya gitu, aku tuh juga menanamkan di dalam diri aku bahwa traveling yang aku lakuin ini itu bukan sebatas dari ketinggian yang aku capai gitu, tapi setiap gunung yang akan aku pijak, setiap tempat yang bakalan aku datengin itu tuh punya euforianya dan punya pengalaman yang beda-beda gitu. Ada yang aku di gunung satu, aku ketemunya sama banyak batu gitu. Ada yang di gunung 2 aku ketemunya sama bukit gede-gede. Ada yang gunung 3 aku ketemunya sama pasir. Jadi mereka tuh punya ceritanya masing-masing, entah itu gede, entah itu gunung kecil gitu. Makanya menurut aku emang kepolosan itu penting juga sih. Kayak kita nggak boleh pernah ngeremehin satu tempat tertentu, karena bakalan bikin kita jadinya kita kecewa gitu loh kalau kita udah expect yang terlalu gimana. Aku jarang untuk berekspektasi sih, lebih ke ya udah explore gitu. Makanya aku juga nggak ngebatasin dalam diriku gitu ya, aku anak gunung gitu. Ya enggak, kalau emang ada pantai ya aku suka, kalau ada gua aku suka, aku seneng. Cuman untuk saat ini belum bisa ngelakuinnya ya karena akses, karena ekonomi, karena waktu gitu ya. Tapi aku pengen, maksudnya semuanya. Aku nggak mau ngebatasin. dan akan mencoba itu gitu. Aku nggak mau ngebatasin itu. Kalau anak gunung nggak usah ke pantai. Ya enggak, kadang-kadang aku juga butuh pantai gitu. Ya kalau menurutku sih dunia ini bukan cuman tempat buat ngumpulin dunia gitu, ngumpulin sebanyak-banyaknya harta dunia kita, tapi untuk menjelajahi dunia itu sendiri.